Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Setara Podcast. Yeay. Halo Sobat Setara semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan aku, Anik, dan di sini aku nggak sendirian nih. Ada dua orang spesial yang udah datang di sini, yaitu Ketua dan Wakil Ketua PMI Rayon Ali Ahmad Basir. Halo Yon. Halo Kak. Halo Wayon. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk Yon dan Wayon bisa nih untuk perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dari Yon dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Muhammad Said Ibadullah Halim, biasa dipanggil Said. Oke, Yon Said. Dan mungkin dari Wayon. Namaku Wahyu Firdaus Jindan, biasa dipanggil Jindan. Oke, Wayon Jindan. Oke, Sobat Setara semua, untuk podcast episode pertama kita telah mengetahui tentang apa itu gender dan seluk-beluknya. Kemudian untuk episode kedua kita telah memahami bagaimana peran perempuan dalam lingkungan sekitar kita. Nah, untuk episode ketiga kali ini kita akan membahas mengenai gender perspektif organisasi. Kalian penasaran bukan apa aja yang bakal kita bahas mengenai gender perspektif organisasi bersama dengan Yon dan Wayon. Simak kelanjutannya ya. Sobat Setara, mengenai gender perspektif organisasi, berarti kali ini kita akan membahas mengenai sudut pandang gender di dalam organisasi. Nah, di sini aku akan tanya-tanya nih seputar perspektif organisasi menurut Yon dan Wayon. Di sini aku mau nanya, mengapa gender itu ada di organisasi Yon, Wayon? Mungkin dari Yon dulu. Oh iya, menarik ya kita jika berbicara gender, kenapa kok harus di organisasi. Ya, itu kan bentuk bagaimana konstruksi gender ini mampu untuk berada di dalam organisasi, sehingga nanti kita bisa berkeadilan dalam berlangsungnya organisasi ini. Jadi sesuai porsi kita masing-masing tanpa adanya sekat antara jenis kelamin atau secara biologis. Nah, gitu. Mungkin dari Wayon. Ngomongin soal gender di dalam organisasi, organisasi sendiri kan hidup matinya organisasi bergantung pada anggotanya. Ketika anggota-anggota dibatasi karena adanya gender ataupun jenis kelamin, maka organisasi sendiri juga akan keterbatasan dalam geraknya maupun geraknya maupun pekerjaannya. Oke, menurut Yon dan Wayon nih, konstruk keadilan ya, itu yang seperti apa yang sesuai diterapkan di dalam organisasi nih? Nah, Mungkin dari Yon. ya, kita jika berbicara keadilan otomatis sesuai porsi itu tadi. Bagaimana mestinya jika misal si perempuan itu mumpuni atau porsi dia cocok untuk ditempatkan di lini A, ya kita nggak salah untuk menempatkan dia di lini A. Sedangkan nantinya ketika di lini B ini laki-laki mumpuni untuk di lini B, ya otomatis kita tempatkan, atau bahkan perempuan pun bisa ditempatkan di lini B untuk disamaratakan, ataupun kita bagi job sesuai bidangnya atau sesuai porsinya gitu, sehingga keadilan itu akan membentuk tidak ketimpangan gitu, sesuai porsinya gitu. Oke, mungkin dari Wayon.
Setuju banget dengan pernyataan Yon. Konsep keadilan gender dalam organisasi itu mungkin ketika kita yakini semua orang punya porsi masing-masing dan punya potensi masing-masing. Ketika konstruksi berpikir gender diterapkan di dalam organisasi, maka itu akan membuka ruang sebebas-bebasnya untuk anggota-anggotanya. Jadi bukan lagi aku perempuan, aku ingin dipekerjakan dengan pekerjaan perempuan, bukan lagi soal itu, tapi bicara lagi soal potensi. Oke, tadi berbicara mengenai potensi dari masing-masing perorangan ya. Nah, semisal itu ditukar, bagaimana strateginya, Kak? Mungkin dari Wayon dulu. Ditukar maksudnya dalam Gini, seperti kan tadi ngomongnya potensi ya. Seseorang berpotensi seumpama jadi konsumsi, Iya. si konsumsi. Nah, seseorang yang kedua jadi ini si perkap. Nah, kalau ditukar itu bagaimana strateginya gitu? Berarti bicara tentang struktural dalam suatu panitia maupun struktural organisasi. Oh, iya. Kalau ngomongin soal struktural maupun kepanitiaan, ada faktor lain dalam pembentukan suatu panitia atau struktur. Jadi ketika membentuk suatu struktural, ada yang namanya komposisi. Jadi kita menyaring potensi apa yang cocok untuk ditempatkan di porsi ini. Tentunya juga ada faktor lain selain keadilan gender sendiri. Oke. Jadi porsi dan potensi. Oh iya. Mungkin dari Yon bisa ditambahi? Ya, saya sepakat ya tadi sama pendapat dari Wayon. Ya, itu memang benar ketika kita tidak mengetahui tupoksi atas apa yang kita tempatkan, otomatis kita juga nantinya akan kebingungan atau berjalan bahkan tidak akan selancar yang kita bayangkan seperti itu. Ya, itu benar, kita harus melihat potensi untuk komposisi ini mensukseskan suksesi dalam berjalannya kegiatan ataupun berjalannya organisasi itu sendiri, seperti itu. Jadi ketika konsepsi berpikir soal gender ini diterapkan untuk membolak-balikan maupun mengkomposisikan suatu struktural, itu juga akan mudah karena konstruksi berpikir bukan lagi soal pekerjaan ini pekerjaan perempuan maupun laki-laki, tapi ini soal potensi dan porsi. Oke. Mungkin Anda nggak Yon dan Wayon masalah yang berat gitu dalam menjalankan strategi tersebut? Mungkin dari Yon? Iya, pasti ada dinamika ya di balik kita memperjuangkan atau kita mempelajari untuk mengimplementasikan apa yang kita pelajari gitu. Ya, kalau kita berbicara konteks gender, otomatis juga nantinya ada beberapa yang akan nantinya menghalangi atau sebagai penghambat dalam kita mengimplementasikan. Misal saja namanya organisasi, otomatis anggota-anggotanya itu tidak berasal atau tidak asli dari penduduk setempat. Nah, ada beberapa penduduk lain itu yang menjadi satu wadah di organisasi, sehingga konstruk gender ini nantinya juga akan terbangun ketika dia berproses di organisasi itu sendiri. Tinggal kajian-kajian gender ini yang nantinya akan dikembangkan atau akan dicekoki untuk individu masing-masing itu di dalam organisasi, sehingga membentuk konstruk gender dalam berorganisasi itu nanti. Mungkin dari Wayon bisa diceritakan sedikit mengenai permasalahan gender. Ya, karena dalam satu organisasi ada anggota-anggotanya yang mungkin tracknya maupun latar belakangnya beda-beda. Jadi ketika dalam satu organisasi kita kan harus satu visi. Iya.
Nah, ketika anggota-anggota organisasi beda-beda, latar belakangnya beda, tracknya beda, kita satukan visi itu juga lumayan berat juga. Makanya ketika kita mengaji soal gender, ya sebisa mungkin kita edukasi lah soal gender ini, soal didiskusikan maupun kajian, karena masing-masing anggota juga punya norma maupun stigma di dalam masyarakatnya. Ya bener itu. Ya itu juga mengenai ketika dia belum menerima edukasi, mungkin ada beberapa yang belum menerima edukasi seputar gender. Nantinya dia juga akan merasa tidak enak atau tidak nyaman jika ditempatkan di lini-lini tertentu. Padahal kita merasa bahwasannya kita yakin dia bisa. Cuma berhubung kajian itu atau mungkin edukasi belum tersampaikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi tolak ukur dia mengerti atau tidak. Nah, maka dari itu ya kita berusaha untuk selalu menggaungkan gender di ranah organisasi itu sendiri. Oke, berarti penting banget ya Kak, gender di dalam organisasi ini ya Kak. Perlu itu. Oke, jadi kalau boleh sedikit aku simpulkan dari obrolan kita tadi selama beberapa menit, kita membahas mengenai soal gender perspektif organisasi yang tidak jauh dari bagaimana kita mengetahui komposisi, potensi, dan porsi dalam implementasi keadilan gender antar anggota di dalam organisasi. Kemudian mungkin dari Yon dan Wayon ingin menyampaikan pesan atau closing statement kepada Sobat Setara sebelum podcast hari ini kita tutup. Mungkin dari Yon dulu. Ya, ketika kita mempelajari gender dan mengimplementasikannya, jangan lupa kita juga harus menjaga tradisi dan kebudayaan yang ada sehingga tidak ada ketimpangan untuk keduanya gitu. Kita imbangilah di situ, kita sama-sama belajar kita. Oke, mungkin dari Wayon. Ngomong soal selain gender nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini Suara Setara podcast termasuk usaha kita buat kita saling belajar bareng tapi lewat media. Jadi kita selain kita diskusi kolosal, kita juga diskusi di media. Jadi Suara Setara podcast ini juga termasuk salah satu ikhtiar kita. Jadi teman-teman harus dengerin ini. Jangan lupa follow and subscribe. Ya betul itu harus loh. Kita kan baru semangat kan ini dari Departemen Gender kan udah buat konten gitu kan. Ya ini semoga tanda semangat loh ini. Semoga ya, bisa ditiru oleh anggota-anggota lain ya. Ya semoga saja begitu dan diimplementasikan tentunya. Siap. Ya baik, betul. Jadi seperti itu sih. Ketika kita udah mempelajari ya otomatis kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkannya, ya mengamalkan juga tentu itu. Jadi mungkin itu dari aku. Oke, mungkin kita bisa nih ke depannya untuk collab dengan anggota-anggota PMI Rayon Ali Ahmad Basir yang lain nih. Ya tentu bisa. Bahkan kita bisa ya ngundang narasumber dari rayon atau komisariat lain ya mungkin. Ya, mungkin. Ya untuk menarik itu kita. Oh. Ya. Ataupun orang yang gitu ahli ya. di bidangnya. Yang penting ahli soal gender. Ya gitu sih. Jadi lebih mumpuni lah. Kita kan ya sama-sama belajar di sini. Otomatis ketika ada pemantik yang lebih enak cara penyampaiannya justru malah membuat kita tertarik ya. Yoi. Oke, Yon dan Wayon, dari kami Departemen Gender itu ya rencananya juga seperti itu. Gitu. Bagus kalau gitu, Mbak. Oke. Terima kasih kepada Yon dan Wayon telah Sama-sama. bersedia bersama saya dalam mengisi podcast hari ini. Semoga
Selamat sampai tujuan. Selamat tujuan. Amin. Ya sama-sama. Semoga ini juga akan terus berlanjut ya. Ya konsisten ya tentunya ya. Semangat Harus, juga Amin amin. dalam buat konten. Kita wujudkan PMI Rayhan Al-Baksir Yang ramah gender. yang 4.0. Oke siap. Gitu. Oke, Yon. Sekian dari mungkin cukup dari saya seperti itu aja ya Mbak. Ya. Oke, sedikit saja pembahasan podcast pertama kita kali ini. Sahabat Setara juga bisa menyampaikan pendapat sahabat mengenai gender di kolom komentar. Terima kasih karena sudah berkunjung dan mendengarkan podcast kita. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.